Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Faisal Assegaf, jurnalis Timur Tengah, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Dewan Pembina Mercy. Menyambung pertanyaan tadi sebelum break, Dr. Sarbini, apa kabar Rumah Sakit Indonesia saat ini? Ya, Rumah Sakit Indonesia sekarang udah kolaps ya, udah kolaps. Cuma ada beberapa dokter yang sekali 50 dokter lah yang masih bertahan di sana setelah mereka dipaksakan untuk evakuasi, mereka tetap bertahan. Itu sama-sama ketahui Mbak ya, sama kita ketahui bahwa ada 3 rumah sakit di utara itu, sama Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Kamal Adwan, kemudian Rumah Sakit satu lagi namanya. Dan Rumah Sakit Indonesia yang satu-satunya masih eksis pada hari ini, dan itu pun dengan serba keterbatasan. Nah, artinya mereka tahan karena mereka bertahan di sana karena masih ada warga Gaza yang masih membutuhkan pertolongan dari dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Nah, oleh sebab itu pada hari ini Mbak, solar nggak ada lagi, obat-obatan nggak ada lagi, semua itu pada minus karena memang Israel memblok sehingga tidak ada bantuan-bantuan yang masuk ke utara, terutama obat-obatan. Artinya, oleh sebab itu, artinya bahwa rumah sakit ini masih berfungsi seperti layaknya rumah sakit meskipun terbatas operasionalnya, itu benar sekaligus mengikis dugaan bahwa Rumah Sakit Indonesia sekarang diduduki atau menjadi markas Hamas, tidak benar ya? Iya, dulu Mbak, dulu bukan Hamas ya, dulu memang Israel pernah duduki dulu Mbak, duduki bahwa beberapa minggu ya setelah kita protes rame-rame mereka keluar, dan tuduhan Israel itu dari awal, sejak awal tuh ada terowongan segala macam, itu semua tidak benar Mbak. Memang kita dari awal sudah mengestimasi bahwa Israel akan melakukan serangan, tapi sebelum Israel melakukan serangan, dia melakukan menjustifikasi dulu dengan tuduhan-tuduhan segala macam, tuduhan-tuduhan itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Nah, setelah mereka tindakan ilegal, dia perlu dukungan internasional. Seakan-akan mengatakan bahwa ya kami kan melakukan itu kan karena ada ini. Baik. Jadi setelah ada berapa relawan Mercy yang masih ada di Gaza sekarang atau relawan dari Indonesia khususnya dari tenaga kesehatan saat ini, Dr. Sarbini? Untuk sekarang memang tinggal cuma satu ya, LO Mbak Marisa tinggal LO, dan memang kita merencanakan sekitar tanggal 23 itu untuk mengirim yang ke-7, IMT yang ke-7 Mbak. Jadi kita ini terus mengirim secara bergelombang dokter-dokter yang di bawah WHO. Oleh sebab itu maka Mercy adalah salah satunya ya, NGO di Indonesia yang bisa masuk ke Gaza karena memang kita bekerjasama dengan WHO, kita berkolaborasi dengan WHO. Oleh sebab itu kita tetap terus mengirimkan dokter-dokter di sana sambil nanti kita coba untuk melakukan renovasi ulang rumah sakit ini karena kerusakannya sudah sangat parah sekali. Oleh sebab itu untuk sementara kita tetap mengirim tim medis walaupun kita nggak bisa masuk ke sana Mbak, kita nggak bisa masuk ke rumah sakit Indonesia, cuma sekali kita masuk selang kemudian dipaksa untuk bisa keluar. Yang mudah-mudahan dengan perjanjian ini kita bisa lebih leluasa dan kita bisa membawa bantuan yang lebih banyak karena selama ini kan kita masuk melalui RS, melalui Israel. Nah, jadi Israel memeriksa secara ketat segala bawaan sehingga tidak semua yang boleh dibawa masuk ke Gaza. Tapi kalau misalnya memang ingin dibuka koridor Philadelphia atau jalurnya Salahuddin, maka kita bisa membawa bantuan yang lebih besar lagi dan itu bisa kita coba maksimalkan di Rumah Sakit Indonesia. Karena memang bantuan-bantuan sekarang ini kan banyak menumpuk di Mesir. Dan oleh sebab itu dengan pengiriman dokter, maka dokter akan membawa segala macam perlengkapan tim yang itu bisa memaksimalkan kerja-kerja mereka yang ada di Indonesia nanti. Baik, kalau relawan tinggal satu pasien dipastikan tidak ada dari warga negara Indonesia ya Dr. Sarbini? Ya, sekarang nggak ada Mbak di udara. Cuma setelah mereka bekerja di Kamal Adwan, kemudian dipaksakan semua harus tenaga kesehatan harus keluar dari Gaza, maka mereka semua mengungsi di Derbalah, di salah satu rumah sakit di sana itu di Gaza Tengah. Jadi untuk di utara memang sama sekali tidak ada tenaga kesehatan di Indonesia, Pak. Jadi kita harapkan ke depan ini memang dengan perjanjian ini kita bisa langsung merunning rumah sakit kita yang ada di utara. Baik. Mas Faisal, perlukah kita masuk lagi ke jalur utara? Ya harus. Harus. Karena kan Rumah Sakit Indonesia itu representasi bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat Indonesia. Jadi kita harus membangun kembali rumah sakit itu. Dan itu juga bentuk dukungan kita kepada rakyat Palestina. Apalagi sehabis perang pasti kan banyak korban luka yang harus, belum lagi yang trauma, itu kan yang semua yang harus dirawat. Jadi kita harus ke sana. Meskipun dipastikan di jalur utara sudah tidak ada lagi warga negara Indonesia di sana, tapi ini adalah tugas kemanusiaan. Iya. Baik, kalau tadi sebelum jeda juga Dr. Sarbini bilang bahwa ini memang harus dikawal. Dari Komisi 1 pun juga sudah mengatakan berulang kali bahwa Indonesia tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tapi apakah Mesir masih bisa dipercaya oleh
mereka, kedua pihak ini, atau sebenarnya hanya Qatar satu-satunya negara yang didengar oleh Hamas dan Israel? Mesir ini kan salah satu selain Yordania, itu dua negara ini kan dua negara yang secara tradisional menjadi mediator di Timur Tengah. Ya. Kenapa Mesir? Mesir karena dia berbatasan dengan jalur Gaza. Otomatis apapun yang terjadi di Gaza, karena orang Gaza, Rafah itu kan dibagi dua, Rafah bagian Gaza dengan Mesir. Jadi artinya mereka sebenarnya bersaudara. Nah, dulu pun sebelumnya kan juga Gaza itu masuknya bagian Mesir sebelum dipisahkan setelah perjanjian Camp David. Terus kenapa Yordania itu penting di dalam urusan Palestina? Karena 50% pengungsi Palestina ketika peristiwa Nakbah tahun 1948 itu tinggal di Yordania. Itu ke 50% rakyat Yordania itu kebanyakan keturunan Palestina. Dan Yordania adalah setelah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994 dikasih hak wewenang eksklusif untuk mengelola Al-Aqsa dan tempat-tempat suci lainnya di Yerusalem Timur. Makanya mereka penting. Nah, Qatar ini penting karena Qatar ini negara yang sebenarnya kecil, dia bisa berpengaruh karena dia memiliki kekuatan uang. Nah, dia ekonominya besar, di situ juga pangkalan Amerika terbesar di Timur Tengah itu di Qatar, di Al-Udaid namanya. Nah, ini di sini kan Hamas setelah diusir dari Damaskus oleh Suriah karena tidak mau mendukung Assad untuk melawan pemberontak, itu kan pindah kantor biro politiknya di Doha sejak 2012. Nah, iya, Qatar memainkan peran penting karena disitulah para pemimpin Hamas, pemimpin politiknya bernaung di Qatar, di Doha itu sendiri. Jadi Qatar punya peranan penting. Dan saya kira Qatar sukses. Kita tahu ketika Taliban pun, kantor politik Taliban ada di Doha. Qatar pun juga memainkan peran penting dalam proses perdamaian antara Amerika dengan Taliban. Jadi Qatar ini punya peranan sangat penting. Yaitu tadi dia punya, dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, dia bisa bermain politik karena ya ada dukungan ekonomi itu sendiri. Jadi memang negara yang punya duit banyak itu lebih didengar ya, iya, lebih berkuasa, lebih didengar. Nah, Tapi kalau kita bicara Qatar, kalau Mesir, kan dalam hal ini parsial saja, yang percaya sama Mesir itu hanya Israel. Hamas nggak mau percaya sama Mesir. Bagaimana Mesir bisa menggaungkan kekuatannya untuk mengawal atau menjadi negosiator yang bisa mengawal kesepakatan gencatan senjata ini? Saya kira Mesir itu tidak bisa ditinggalkan dalam soal isu Gaza. Tapi masihkah bisa dipercaya oleh Hamas? Ya mau nggak mau, karena itu pintu keluarnya. Karena kan untuk rakyat Gaza untuk keluar lewat Israel itu kan udah sejak di blokade 2007 orang Gaza itu tidak bisa ke tepi barat. Dia kan harus lewatnya lewat Israel, lewat Erez. Nah, kalau orang Gaza mau ke dunia luar ya belanjanya ke Mesir, lewat Mesir. Karena Mesir yang berbatasan darat, selebihnya kan Israel. Ataupun Yordan tapi juga di tepi barat, bukan Gaza. Ya mau nggak mau memang harus dipercaya seperti itu. Nah kan ini kan Mesir ini kan bisa berhubungan dengan Israel karena dia punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah minimal istilahnya Israel itu punya istilahnya Mesir itu sebagai istilahnya perantaranya dialah untuk berhubungan dengan Hamas. Oke. Lalu di mana peran Indonesia dalam hal ini? Bagaimana kita bisa mengawal gencatan senjata ini? Kalau dilihat apakah Indonesia bisa berperan langsung, itu sebenarnya Indonesia tidak terlalu berpengaruh ya. Dalam kan selama ini kan kita tahu Jokowi udah nemui Biden bahwa meminta Biden menekan Israel, itu kan gagal. Artinya kita sebenarnya tidak terlalu punya pengaruh. Kita bisa memainkan peran dalam isu Palestina ya sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Artinya gini, dengan isu kemanusiaan itu bisa. Terus juga ada yang kurang selama ini, kita itu tidak berani menyuarakan secara lantang mengenai posisi kita di dunia internasional. Saya kira baru di zaman Prabowo lah dia berani ngomong istilahnya yang lebih konkret. Misalkan kita mau evakuasi 1.000 korban luka dari Gaza. Itu kan lebih konkret. Sebelumnya kan kita mengirimkan bantuan kemanusiaan, itu sudah dilakukan sudah lama. Tapi sebenarnya yang lebih konkret lagi, kalau kita sebenarnya punya undang-undang tentang Palestina. Kenapa undang-undang ini perlu? Karena kita memakai konsep solusi dua negara itu, pertama itu konsep asing, terus juga bukan aspirasi bangsa Palestina karena nggak pernah dibawa ke referendum. Terus juga kita ini tidak punya dasar hukum dalam membela Palestina. Pembukaan UUD 1945 itu kan hanya bilang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi tidak jelas mana negara bangsa yang sedang dijajah. Kan tidak ada turunannya. Nah, jadi istilahnya kita sebenarnya nggak punya dasar hukum dalam membela Palestina. Itu kan alasan moral aja, alasan kemanusiaan. Tapi kita harusnya punya asas legalitas. Karena begini,
kalau kita lihat ada kelompok-kelompok di Palestina yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Jadi walaupun solusi dua negara sebenarnya tidak akan pernah bisa diterapkan itu. Kayak Hamas, Jihad Islam kan nggak mau mengakui eksistensi Israel. Nah, Indonesia bagaimana memandang itu? Artinya gini, kita perlu basis undang-undang untuk membela Palestina. Palestina seperti apa yang kita mau? Apa benar kita akan mendukung Palestina sesuai solusi dua negara? Itu wilayah Palestina luasnya cuma 22%. Padahal ketika ada resolusi partisi PBB tahun 47 itu luas Palestina 45%. Setengahnya sendiri. Itu setengahnya. Masa kita mengikuti sebuah solusi untuk Palestina yang versi orang lain. Ini kan versi Barat, disetujui oleh kuartet Amerika, Rusia, PBB dengan Eropa, Uni Eropa. Tapi versi Indonesianya nggak ada. Kita harus. Nah terus versi kita mau Yerusalem Palestina itu. Kan kita juga punya masalah kan ketika beberapa warga Indonesia baik tokoh politik, cendekiawan, tokoh agama yang beberapa kali diundang pemerintah Israel. Itu kita nggak punya aturan. Emang boleh kita nggak punya hubungan diplomatik, kita menganggap Israel sedang menjajah Palestina, itu kan sedikit banyak akan menyakiti orang Palestina. Tapi bukannya itu justru mencederai politik kita yang bebas aktif yang non-blok? Maksudnya? Kita tidak berpihak kepada blok manapun? Ya saya kira untuk urusan kemanusiaan dan jelas dalam pembukaan UUD 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan keadilan, ya kita harus berpihak kepada Palestina. Karena Palestina kan bangsa yang sedang dijajah, yang sedang ditindas. Tapi sampai saat ini belum pernah ada pemimpin Indonesia menginjakan kaki di wilayah Palestina. Saya kira kalau misalkan gencatan senjata berlangsung lama, ya saya kira ya Prabowo layak untuk datang ke sana untuk menyuarakan lebih lantang langsung di lokasi lah, bukan dari meja konferensi atau dari jauh. Oke, itu menjadi kekuatan simbolik kalau sampai berada di sana. Kalau usulan dari Komisi 1 Mas Faisal, Indonesia bisa menginisiasi digelarnya OKI, misalnya sidang istimewa OKI, kemudian di situ membuat kesepakatan dengan negara-negara OKI untuk membuat peta jalan pemulihan Palestina. Ini menurut Anda terlalu panjang? Ini seolah-olah kita langsung loncat ke fase ketiga setelah gencatan senjata itu terjadi? Atau sebenarnya ini bisa langkah untuk memulai dulu? Sebenarnya dunia ini sebenarnya bingung setelah perang Gaza ini. Dunia itu bagian yang mana? Masyarakat internasional termasuk OKI sendiri. Artinya begini, setelah Gaza misalkan gencatan senjata berlangsung lama, setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kan ini yang bikin orang bingung, siapa yang harus berkuasa di Gaza? Israel kan nggak mau Hamas. Trump terakhir di media sosialnya setelah pengumuman gencatan senjata, nggak boleh ada lagi kelompok militer yang mengancam Israel. Artinya dia nggak mau ada Hamas di sana. Nah terus solusinya seperti apa? Jadi jalur Gaza untuk siapa? Nah jalur Gaza itu untuk siapa nih? Siapa yang pantas berkuasa? Fatah. Hamas pasti nggak mau. Karena kan mereka secara ideologi beda. Kita tahu di tepi barat ketika para pejuang Palestina, batalion Jenin, batalion Singa, terus juga batalion Nablus itu melawan penjajah Israel, kan pasukan otoritas Palestina malah ikut membantu Israel dalam mencari atau menyerahkan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab melakukan serangan terhadap Israel. Itu kan aneh. Artinya menurut saya otoritas Palestina yang ada selama ini cuma kepanjangan tangan dari penjajahan Israel di wilayah Palestina, terutama di tepi barat. Jadi kalau untuk Indonesia, kita terlalu jauh untuk berbicara kemerdekaan Palestina. Atau pemulihan Palestina dalam jangka waktu yang akan datang. Kita itu tidak pernah bicara soal pencabutan blokade. Sebelum perang kan Gaza udah diblokade. Ada nggak usaha kita untuk harusnya itu dulu memaksa? Itu dulu. Jangan lupa juga di tepi barat itu ada tembok pemisah. Seperti tembok Berlin dibangun sejak 2002, panjangnya 750 km. Kita tidak pernah memaksa Israel untuk merobohkan itu. Jadi kita tuh terlalu jauh ketika kita berbicara, oh kita mendukung solusi di negara Palestina merdeka dan berdaulat. Padahal ada fakta-fakta yang saat ini yang seharusnya lebih prioritas ketimbang ngomong itu, karena buat saya juga ya Palestina cuma negara hayalan, nggak akan mungkin pernah adalah negara Palestina merdeka dan berdaulat. Jadi ketika ada kesepakatan akan dimulai gencatan senjata tanggal 19 waktu setempat, itu yang semua orang bersorak gembira, Anda tidak merasakan kegembiraan itu. Anda tetap merasakan getir dan tetap merasakan skeptisisme. Iya, itu artinya gini. Kita itu seperti sirkulasi aja. Kan perang bukan baru. Perang, gencatan senjata selesai setelah berapa tahun perang lagi. Kita lihat 2009 ke 2012 3 tahun. 2012 ke 2014
itu 2 tahun. 14 ke 2021 7 tahun. 2021 ke 2023 cuma 2 tahun. Dan itu artinya sejarah berulang terus ya? Terus berulang. Masa kita mau begitu? Ntar kalau udah gencatan senjata, diem lagi. Seolah-olah Palestina persoalannya hanya ketika pembantaian doang. Ada pembantaian semua berteriak. Harusnya kan bukan itu yang dilakukan. Harusnya lebih dari itu. Dan saya kira Indonesia punya kapasitas untuk melakukan itu. Tapi bukan sampai Palestina merdeka. Yang dekat-dekat dulu. Paksa Israel cabut blokade. Dan saya kira Prabowo bisa menggunakan isu itu. Dengan berkunjung ke sana dia itu udah menunjukkan kita bisa nembus blokade yang sedang dilakukan Israel. Kita bisa sebenarnya, kita bisa kalau ada kemauan. Dokter Sarbini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh ya para relawan masyarakat global yang ada di sana, yang ada di Gaza, kemudian juga secara psikologis warga yang tinggal di Gaza bagian barat sekalipun, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka? Ya sekarang memang semua dibutuhkan, Mbak. Nggak ada yang prioritas, semua dibutuhkan. Dia menarik konstruksi Gaza, membangun perumahan, kemudian bantuan makanan, obat-obatan, listrik segala macam, semua dibutuhkan. Nggak tahu kita yang mana prioritas yang pertama, yang kedua, Mbak. Karena memang perang begitu lama, korban begitu banyak, ya luka-luka berjibun sekali. Lalu kemudian blokade dari selatan, dari utara. Jadi sekarang pada hari ini memang salah satu memang klausul perjanjian itu kan adalah untuk memberikan peluang sekitar 500 truk untuk masuk ke Gaza. Itu memang sangat dibutuhkan sekali, Mbak. Jadi memang ini yang kita harapkan sekali bahwa agar perjanjian ini bisa direalisasi, terutama bantuan internasional. Jadi secara kemanusiaan itu, Mbak. Belum lagi ada dukungan politik untuk menstabilkan perjanjian ini sehingga tidak tercederai oleh Israel. Dan oleh sebab itu kita juga minta kepada Indonesia, apalagi sekarang Indonesia kan ada dokter-dokter, Mbak. Ada dokter-dokter yang bekerja di Rafah, ya, di Rafah Mesir kalau nggak salah saya itu. Dan sebetulnya komitmen Indonesia juga begitu tinggi untuk membangun atau merekonstruksi Gaza. Jadi semua diskusi kami dengan Ketua Basnas, beliau juga akan memprioritaskan untuk membangun satu kayak pemukiman dan satu kompleks Indonesia di situ. Oleh sebab itu inilah kesempatan bagi kita semuanya untuk sama-sama kita untuk bisa membantu ulang, dan juga kita sangat meminta kepada pemerintah Indonesia, kami meminta khusus melalui ini supaya didengar oleh Menlu bahwa agar Indonesia bisa melakukan pendekatan persuasif dan diplomatik dengan Mesir agar memberikan akses kepada relawan-relawan Indonesia khususnya agar bisa masuk ke Gaza. Dan ini kendala kita selama ini, Mbak. Jadi kenapa Mercy bisa masuk ke Gaza, ini tidak buat karena kita di bawah payung ya, bukan rekomendasi atau dukungan atau bantuan daripada pemerintah. Dan untuk ke depan kita minta kepada Menlu sekarang ini untuk bisa melakukan pendekatan dengan instan dengan baik pada Mesir agar meyakinkan Mesir sehingga relawan-relawan Indonesia yang ada minat untuk membantu saudara-saudara yang ada di Gaza ini bisa dikasih akses. Apalagi bisa teman-teman wartawan atau nanti Bang Faisal bisa masuk juga ke Gaza tanpa ada hambatan dari pihak keamanan. Karena gitu, tapi apakah Gaza nggak ada tidur. Kalau itu terjadi, lobby dari Menlu sekarang berhasil kita bisa masuk Mesir, apakah para relawan Indonesia masih berkeinginan untuk sampai ke sana? Apakah jurnalis bisa dengan aman untuk memasuki jalur Gaza? Ya pasti, Mbak, sekarang ini masih dibutuhkan, bukan berarti setelah perjanjian senjata ini semua tugas sudah selesai, ini masih panjang, cerita Gaza ini masih panjang, Pak. Jadi saya pikir kalau misalnya Menlu tidak mampu untuk meyakinkan ini, saya pikir Presiden bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Karena saya pikir Prabowo orang ini berani, ya, Pak. Dia berani bisa telepon langsung. Ini saya pikir ini dari di media ini kami minta kepada Pak Menlu untuk bisa melakukan. Ini pengalaman kita, Mbak, ya. Bagaimana sulitnya kita masuk. Ya, kita bicara pengalaman Dr. Sarbini dan juga Mas Faisal yang pernah ke jalur Gaza bagian utara sekalipun, usai jeda maghrib berikut ini. Kami kembali saat lagi.